Oke, hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu, Bapak Gerald. Mungkin bisa perkenalan dulu. Ini kan channel saya, mungkin belum Oh iya kenalan betul. ya. Halo, Gerald Bastian. Jadi di semua sosmed namanya Gerald Bastian. Bisa dicek. Jadi apa lagi? Gue dari mana? Kerja. Apa? Pekerjaan mungkin, interest mungkin. Oh, gue kebetulan salah satu co-founder dari sosial media. Ya, salah satu media namanya Kok Bisa. Bisa dicari. Kok Bisa channel. Ada di YouTube, di Instagram, Itu isi anywhere. channelnya apaan? Basically tentang science, Oke. media science. Kayak Net Geo, Discovery Channel gitu. Oh iya, ya. Kayak kurs Gesage. Betul. Oke, Itu yang di luar negeri. betul. Nah, kalau di itu mungkin, tapi di sisi lain gue juga wellness enthusiast. Oke. Jadi ini wellness enthusiast mungkin gue cerita dikit kali ya. Curcol. Boleh. Pendek, nggak panjang. Bener ya? Iya benar. Kita kasih waktu 1 menit nih. Waduh. Jadi sebenarnya ini yang menarik. Jadi gue itu dulu kuliahnya komunikasi. Oh, Tapi walaupun kuliah komunikasi, interest gue tuh selalu ke kesehatan. Karena sebenarnya gue dulu memang pengen jadi dokter. oke. Tapi namanya anak muda ya, kan aduh dokter lama nih 4 tahun kok lain total 10 tahun kan. Terus kayak ya udah ntar dulu. Tapi ternyata mimpi itu nggak pernah terkubur. Oke. Bahkan ketika gua kuliah, bahkan setelah kerja pun, dan kenapa bikin Kok Bisa salah satunya karena gue interest di health science. Oh, health science. Nah, Oke, gitu. oke. Sampai akhirnya ya udah terbangun lagi mimpinya di 2020 pas Covid. Dan hasil ngobrol sama banyak orang, ya mungkin sama juga pokoknya tentang kesehatan manusia gitu, dari farmasi, dari kedokteran, dari psikologi. Gue sering nanya dia BTW soal psikologi. Jadi akhirnya mungkin kalau kuliah lagi mungkin masih sempet, tapi mungkin agak panjang. Jadi selagi menuju ke sana gue ngambil beberapa sertifikat. Sertifikat mindfulness yang scientific based MBSR, Oke. ataupun juga behavioral health gitu. Oh ya, oke. Gue suka diskusi sama lo karena basic science lo kuat, jadi fenomena-fenomena apa wellness, healing atau apapun kita bisa lihat dari kacamata sains dan dibedah dengan baik ya di sana ya. Ya, terima kasih. Ya gitulah. Ya mungkin itu sih yang penting, karena orang kira wellness itu kayak yang Energy agak- healing gitu ya. sebenarnya itu enggak. Itu lebih ke belief sih kalau gue bilangnya. Tapi kan sebenarnya wellness awalnya itu science sebenarnya. Iya. Ya intersection lah ya. Intersection. Gue rasa belief itu juga membantu orang untuk lebih apa ya semangat sama percaya dalam melakukannya. Ya, Tapi- bisa beneran semua sama placebo. Coba itu ntar jadi panjang. Oke. Itu Oke. next topic. Next topic. Karena hari ini kita mau ngomongin tentang productivity sebenarnya. Oke, siap. Oke. Mungkin seperti yang banyak teman-teman yang menonton ini alami atau yang kadang gua juga alami, kadang kita tuh kayak susah banget ngelakuin sesuatu gitu ya. Terutama ketika itu hal yang tidak biasa kita lakukan atau suatu hal yang besar, kayak skripsi ataupun mungkin mau menulis buku atau mungkin mau tubuh yang sehat ataupun nurunin berat badan, itu kayaknya susah banget kita lakuin. Itu kenapa ya? Oke. Sebelum gue jawab, lu ada nggak hal yang susah yang lu lakukan dalam hidup? Saat ini atau Ya nggak harus saat ini sih, yang dulu apa? tesis Bikin skripsi. dulu. Tesis. dulu. Oh ya, Kayaknya skrip. Ya. Lebih susah skripsi atau tesis ya? Tesis lah anggaplah. Tesis nih. Oke. Nah, cara lu bikin tesis gimana? Nggak dikerjain. Hilang gelarnya. Joki. Canda. Nomornya ada di bawah, nomor joki yang gua gunakan. Jadi kemarin tuh gimana ya? Gua berusaha untuk hadir setiap hari. Jadi setiap hari gua harus ngelakuin advancement atau progression di di tesis itu. Terlepas dari seberapa besar progresnya, tapi setiap hari harus dikerjain. Jadi entah itu ngerjain satu subbab, atau ngumpulin referensi doang, atau buka laptop doang, atau cuma ngedit slide doang. Pokoknya setiap hari ada sesuatu. Oke. Nah, sebenarnya ada nih istilahnya, ini mungkin bukan framework ya, kayak analogi gitu. Oke. Eat the elephant gitu. Caranya makan gajah. Oke. Tahu nggak? Enggak, gimana? Caranya makan gajah gimana menurut lo? Dipotong belalainya. Iya benar. Oh gitu. Iya benar. Dipotong kecil-kecil. Kan gajah gede. Ini gue tidak mengencourage kalian untuk beneran cari gajah terus makan ini. Sorry, ini mohon maaf peta ini cuma analogi ya. Berikut footage Gerald makan gajah. Gak ada. Gue tidak mengencourage juga. Tapi
ya maksudnya hal yang besar itu contohnya gajah gitu, gimana cara memakannya, kalian nggak bisa makan langsung, wah kenyang banget gitu, nggak ya bisa ini masuk gitu nggak kan. bisa masuk, jadi yang lakuinnya dari hal-hal yang kecil-kecil dulu. Oh, oke. Begitu pula saat kita mau melakukan suatu pekerjaan yang besar atau tugas yang besar, dimulai dari yang kecil dulu. Ya, mulai dari kecil. Nah, itulah istilahnya makanya membentuk habit atau kedisiplinan itu penting sebenarnya. Ya, oke. Nah, tentang kebiasaan kecil. Jadi kan sebenarnya kan waktu ini kan baru-baru ini gue habis nulis buku tuh. Betul. Bestseller nih, bestseller. Ya, bestseller. Dan semoga mega bestseller, semoga. Siap. Tapi setiap bulan tuh kan gue dapat laporan tuh dari editor gue, penjualan berapa. Ranking 1 tahta buku self improvement di Indonesia tuh selalu dipegang sama Atomic Habit. Selalu. Okay. Maksudnya selama setahun ke belakang ini paling nggak. Nomor 1 selalu Atomic Habits. Oke. Udah lumayan lama sih sebenarnya buku. Iya, padahal kan 2012 gitu nggak sih sebenarnya? Tapi terjemahan Indonesia itu ya. Terjemahan Indonesia maksudnya. Benar. Itu dia nomor 1. Artinya ini mungkin suatu hal yang relate banget ya buat orang-orang di Indonesia juga, gua juga, tentang membangun kebiasaan kecil. Tapi ini kan kita ngomongin tentang perubahan yang signifikan. Kita pengennya punya perubahan yang signifikan dalam hidup kita. Lebih sukses, lebih fit, lebih kurus dan lainnya. Tapi kenapa kebiasaan kecil? Apakah kebiasaan kecil ini bisa melakukan itu? Ini sama nih. Jadi manusia itu, ini gue ngomongin dari sisi psikologis ya. Jadi tolong dikoreksi. Salah. Salah. Manusia itu tuh paling suka loncat sebenarnya. Ini misalkan pengen kaya, anggaplah misalkan pengen punya uang 1 M gitu. Judol. Pengennya judol, kagak pengen kerja. Iya. Emang otak kita tuh sering loncat langsung ke hasil gitu. Prosesnya padahal panjang. Nah, membiasakan proses itu mesti dari hal kecil. Misalkan kebiasaan yang paling gue suka itu adalah kebiasaan tidur. Menarik kan? Itu sesuatu yang skip. Membangun kebiasaan untuk tidur. Iya. Oke. Seberapa sering kita tidur, terutama sekarang nih. Kita tuh tidur megang HP, scrolling, habis itu tidur sampai ketiduran. Istri gua tuh. Tiba-tiba curhat. Dia nggak bakal nonton ini. Ntar gue kirim ke anak. Terus. Jadi tuh memulai kebiasaan dari yang kecil. Misalkan sesimpel kita nggak megang HP. Atau misalkan kita pengen diet gitu, turunin berat badan ya, cutting. Misalkan kita pengen turunin, gimana caranya? Orang tuh langsung, entah kenapa ketika mereka ngomongin turun berat, langsung cut makan. Wah, tidak makan karbo, terus kayak diet habis-habisan gitu. In some ways mungkin berhasil, tapi biasanya untuk beberapa orang, dan itu dikit sebenarnya. Untuk jangka yang lebih panjang, mulai dari kecil. Misalkan ya, mulai dari jalan kaki dulu. Orang tuh ngerasa kayak, wah kalau fitness gue mesti hit gitu high intensity gitu, interval training ya, gitu. Besok langsung tepar gitu. Padahal bisa mulai loh, misalkan nggak usah 10.000 steps, misalkan kayak 2.000, 3.000 gitu sehari. Habis itu naikin pelan. Nah, di buku Atomic Habit itu bilang 1% better tuh lebih baik daripada 0. Gue tuh lupa kalau nggak salah dari kalkulasinya gitu. Dari kalkulasinya ini bisa dicek, nanti ditampilin sini. Nanti 1% lebih baik itu, anggaplah misalkan nih 1% dari tadi, misalkan setiap hari jalan 2.000, kali 1% aja berapa tuh? 20. Oke, nambah lagi 20. Besok 40. Oke. Atau setiap hari deh kalian lakuin 1 push up. Ya. Besok 1, besok 2, 3, 4, naik terus ya. Nabung kalau nggak. Nabung misalkan dari sehari nabung sisin 1.000. Gampang banget kan nyisiin 1.000. Kayak itu nggak make sense gitu loh. Nyisiin 1.000. Habis itu nyisiin 1.500, 2.000. Naik. Lama-lama kalian udah biasa. Oh, nyisiin 100.000 sehari mah gampang. Itu yang dibilang apa? Compounding effect juga ya. Compounding effect. Itu kalau nggak salah, dalam kita ngelakuin 1% hal kecil aja setiap hari, itu tuh ke dalam 365 hari kan, setahun kan. Itu tuh kalau nggak salah jadi 30 berapa gitu kenaikannya. Bukan 2 kali lipat, bukan 3 kali, 30 kali lipat lebih. Oke. Jadi kita buat video hari ini 1% lebih lama daripada video sebelumnya. 1% lebih bagus dong. Oh iya benar ya, 1% lebih bagus. Yeah. Oke. Nah, ini katakanlah gua dan penonton video ini ingin membuat habit yang baik gitu kan ya. Gimana sih step by stepnya untuk
membangun habit itu? Karena sebelum rekam video ini kan gue sudah sempat ngobrol sama lu. Lu kurang suka ya sama Atomic Habit ya katanya? Bukan kurang suka. Ya lu bilang nggak suka tadi waktu di sana. Oh parah. Ini kenapa di framing saya? Karena lu lebih suka buku tentang habit yang lain. Coba. Oh, di OG-nya, di originalnya, The Power of Habit, Charles Duhigg. Yang covernya kuning. Yang pokoknya ada bulat-bulat segitiga itu kan? yang bulat-bulat Ya. itu. Jadi ada Q reward, gue lupa kan jadinya. Loh, kita udah mau syuting nih lu. tapi yang paling penting itu adalah sebenarnya Q reward routine. Jadi reward routine. Dan itu sebenarnya gue gabungin sama si Atomic Habit tadi. Oh, jadi Q itu sesuatu yang, jadi otak kita itu kan kebagi jadi dua nih. Istilahnya ada thinking fast, thinking slow. Ini gue ngambil dari yang lain juga sebenarnya. Hahnemann ya? Iya, Hahnemann. Terus? Ada otak yang sudah terbiasa kita lakukan, jadi otomatis. Misalkan sikat gigi, mandi. Kalian kan nggak usah mikir kan, sikat gigi, mandi gitu. Atau misalkan buka HP, caranya unlock HP kalian udah tahu di swipe atau gimana tuh kalau kalian masukkan kodenya. It's very easy gitu. Dan bahkan kayak kita nggak usah mikir. Sama yang slow thinking, yang kita mesti mikir. Habit baru itu masuknya slow thinking. Ketika mau membangun habit baru tuh di slow thinking dulu. Iya, pasti. Itu udah pasti. Karena kita misalkan tadinya belum pernah push up, ya otak kita bingung, ini apaan nih, gerakan apa nih? Oh, karena di setiap stepnya kita melakukannya dengan sadar dulu gitu ya? Iya. Okay. Sampai akhirnya gue tidak encourage untuk jadi automatic thinking, tapi jadi gue bilangnya fast thinking kayak gitu. Oh, oke, paham. Nah, cara nyelipinnya itu dengan Q. Tadi Q itu sesuatu yang udah biasa kita lakuin, terus tinggal ditambahin satu habit baru. Misalkan baru bangun tidur. Tadi baru bangun tidur tuh megang HP. Megang HP kita ganti. Baru melek bangun tidur. Atau misalkan ngambil air minum kayak gitu. Atau misalkan jalan kaki keluar. Itu sesuatu yang super kecil, itu makanya dibilang Q, sesuatu habit yang super kecil. Itu yang membuat lu jadi sesuatu yang super kecil dan sangat mudah dan gak make sense kalau lu gak lakuin. Misalkan lu pengen mulai jalan kaki nih, yang tadi 10.000 step. Mulainya jangan, gua akan jalan kaki 2.000 step. Lu angka 2.000 aja tuh udah tahu lu kayak 2.000. Terus atau misalkan ya pokoknya mulai dari kayak gitu. Nah, Q-nya adalah lu pakai sepatu lu. Udah gitu aja. Suatu hal yang mudah dan gampang dilakukan gitu ya. Iya. Saking mudahnya nggak make sense bahwa itu nggak lu lakukan. Atau misalkan lu pengen mulai baca buku. Gue akan mulai baca buku. Gue akan baca 1 chapter dulu setiap hari. Berat banget, nggak make sense. Ada yang bilang, gue akan 1 halaman setiap hari. Itu juga berat menurut gue. Gue 1 paragraf setiap hari dulu mulai. 1 paragraf. Itu nggak make sense banget. Nggak make sense kalau tidak dilakukan. Nggak make sense. Jadi kayak, udah lu tinggal, atau bahkan lu buka buku 1 kalimat pertama. Jadi kalau lu suka sama hal itu, tinggal lu terusin. Sebenarnya ada hack lainnya itu udah ya udah gue cuma pengen baca atau gue cuma pengen lakuin ini 2 menit kayak gitu. Itu juga bisa. 2 menit. Ntar lu tadi bahas Q reward routine. Oh iya benar, kelewatan. Jadi kalau misalkan udah ada itu, supaya otak kita ngerasa bahwa habit ini menyenangkan, kasih reward. Rewardnya juga yang misalkan, lu reward jangan yang jauh-jauh. Reward itu sesuatu yang mudah untuk dapatkan. Misalkan, gue pagi pas bangun, Q-nya itu kan, pas gue bangun pagi daripada buka HP, gue ambil buku, gue cuma akan baca 1 kalimat. Itu rutin yang kecil banget. Sorry, Q routine reward. Rutin yang kecil banget, dan memulai dari super kecil. Gue cuma akan baca 1 kalimat buku. Tapi kalau gue suka, ya gue akan terusin. Misalkan ya lu batasin lah, jangan 1 chapter juga. Misalkan kalau pengen sehari itu bisa 1 chapter. Tapi pokoknya ini istilahnya kayak rutin yang mudah itu kayak gitu. Nextnya adalah kasih reward buat diri lu, kasih treat. Jadi itu tiba-tiba rutin itu jadi menyenangkan. Contoh, gue habis baca buku ini, gue akan dapat misalkan scrolling sosial media 1 jam. Jangan dong. Kenapa itu rewardnya? Misalkan gue akan dapat jus gitu, yang gue bikin sendiri atau smoothie yang gue bikin sendiri. Misalkan lu suka mandi gitu, misalkan. Nah, gue tahu lu nggak suka mandi. Tapi orang yang bener mungkin akan suka mandi gitu. Terus? Ya misalkan tadi bangun pagi, baca 1 kalimat setiap hari. Ya nggak make sense kan? Baca 1 kalimat tuh nggak make sense banget menurut gue. Lu main scrolling 1 jam, masa baca buku 1 kalimat nggak bisa? 1 kalimat, let's say lu udah nyampe. Kalau lu pengen lebih, jadi pokoknya melebihi dari itu bagus. Tapi seenggaknya minimalnya segitu. Nah, udah minimal,
lu kasih rewardnya, nah lu tinggal pilih reward apa yang menyenangkan. Tadi Q, reward, rutin. Nah, Rutin itu? Q rutin reward, sorry. Oh, Q-nya sesuatu yang beginning ya. Nah, yang mudah. Yang bukan sesuatu yang di fast thinking lu. Oke. Kayak tadi lu bangun tidur, lu buka WhatsApp. Ini BTW berlaku untuk habit yang mau dibentuk sama habit yang mau dibuang. Tapi gue fokus dibentuk aja ya. Yeah. Misalkan habit yang mau dibuang, misalkan ngerokok. Itu kan bisa dibuang. Itu Q-nya ada tuh. Misalkan buka bungkus rokoknya, itu kan Q. Itu Q. Itu Q. Oke. Terus? Rutinnya adalah karena gue udah buka, gue akan tutup dan gue nggak ngerokok misalkan kayak gitu. Rewardnya misalkan lu ganti jadi I don't know, misalkan yang lebih sustainable permen karet misalkan kayak gitu. Ganti ke permen karet atau anything. Ya itu contoh. Oh, jadi lu nempelin perilaku lu sama Q-nya itu gitu kan. Betul. Oke. Ini kita sudah lumayan lama ngobrol. Mungkin sebelum ditutup sedikit pesan kali buat teman-teman yang sekarang setelah nonton video ini pengen untuk memulai habit, apa yang lu pengen sampaikan ke mereka? Tadi kayaknya yang kelewatan itu kan how. Yang paling penting dari bangun habit itu sebenarnya why. Oh ya, start with why. Gue pernah nonton satu YouTubers namanya Healthy Gamers GG, tau? Healthy Gamers GG. Healthy Gamer GG. Dia kalau nggak salah dia psikiater ya, pokoknya psikolog atau psikiater juga. Oh ya? Dia ngasih tahu gimana sih cara membangun disiplin gitu. Ini kan how-nya. Tapi yang penting tuh why-nya. Dia tuh ada istilahnya tuh resolve. Jadi kayak tekad yang kuat. Jadi ini emosi. Emosi tekad yang kuat yang bikin lo kayak oh this is my goals gitu. Nah ini caranya makanya lo mesti nentuin kenapa lo pengen kurus, kenapa lo pengen baca buku, kenapa lo pengen macam-macam gitu. Jadi panjangnya dulu baru habis itu diturunin ke how-nya. Makanya rewardnya jadi bukan reward aku ingin pengetahuan, kan abstrak kan. Kenapa lo pengen pengetahuan? Apakah lo pengen kelihatan keren di depan orang? Nah itu bukan resolve. Benar ya. Itu bukan resolve, bukan tekad goals yang kuat. Kan cuma keren di depan orang terus kalau udah keren kenapa? Misalkan oh gue mau S2, kenapa pengen S2? Lu tanyain terus sampai akhirnya get the point of the goals. Oke, kayaknya cukup. Terima kasih Bapak Gerald Sebastian atas wejangan ilmunya. Semoga teman-teman di sini bisa mendapatkan manfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.